warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabira Alfizahra. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Olahraga Kesehatan Bina-Guna dengan prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Saya dari semester 3, yang dimana kelas saya adalah 3C. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, di mana saya akan mengambil tentang karnaval atau acara-acara besar. Dan sekarang saya akan mengambil acara besar yang atau karnavalnya, yaitu di 17 Agustus. Di mana saya akan mengambil 17 Agustus di Kota Stabat, di mana kota tempat saya tinggal. Karnaval 17 Agustus adalah sebuah kegiatan pawai atau arak-arakan yang diadakan untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara ini biasanya melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, pelajar, komunitas, hingga instansi pemerintahan. Karnaval tidak hanya mengenai ajang hiburan, tetapi juga sarana untuk mengenalkan kembali sejarah perjuangan bangsa dan melestarikan budaya daerah. Dengan cara ini, masyarakat diajak untuk merasakan suasana kebersamaan dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Nah, untuk karnaval yang ada di Stabat, karnaval ini biasanya berisi berbagai macam-macam kegiatan yang menarik. Nah, ada beberapa karnaval atau isian dari karnaval itu yang mengenang tentang budaya itu ada berbagai macam di Stabat. Yang pertama itu adalah pawai kostum adat dari berbagai daerah di Indonesia yang menunjukkan keragaman budaya Nusantara. Nah, kalau untuk kostum adat itu biasanya diperlombakan untuk antar sekolah yang ada di Stabat. Misalnya kayak sekolah A membawakan kostum adat Melayu, atau biasa sekolah A bisa membawa berbagai macam baju adat. Biasa itu adalah yang memakai baju adat adalah yang membawa nama sekolahnya atau yang memegang banner nama sekolah. Nah, itu selanjutnya adalah mobil hias dengan tema kemerdekaan atau hasil kreatif warga. Nah, kalau untuk mobil hias yang berada di Stabat itu biasanya adalah untuk anak tingkat TK atau PAUD. Nah, itu juga termasuk dilombakan. Biasa anak-anak TK itu menggunakan kostum adat berada di mobil hias itu, ditemani dengan pendampingnya. Nah, selanjutnya itu adalah penampilan drum band dan marching band yang membuat suasana semakin meriah. Nah, untuk marching band atau drum band ini juga diperlombakan juga, dan itu adalah per sekolah untuk tingkat SMP, SMA, SMK itu yang biasa mengikuti. Nah, kalau untuk band ini dia hampir bersatuan dengan pawai kostum adat tadi, dimana yang membawa kostum adat itu adalah yang memegang banner sekolah, dan yang drum band itu di belakang yang membawa banner. Nah, selanjutnya adalah atraksi seni dan budaya seperti tarian daerah, pencak silat, atau lagu-lagu perjuangan. Nah, kalau yang untuk atraksi seni dan budaya ini banyak ditampilkan oleh masyarakat, bukan anak-anak pelajar, terus masyarakat yang memperkenalkan budaya-budaya juga. Contohnya ada budaya Jawa, mereka membawakan yang namanya tarian juga. Kalau di tempat saya banyak dibilang jarkep atau jarang kepang, itu terkenal di untuk Jawa. Selanjutnya itu manfaat dari karnaval 17 Agustus itu bukan hanya sekedar hiburan saja, ada makna lebih dalam, yaitu menghormati jasa pahlawan. Dengan mengangkat tema kemerdekaan dan perjuangan, kita bisa mengingat lagi tentang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur. Nah, kedua yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme, membuat masyarakat bangga dengan identitas bangsa. Yang ketiga ada melestarikan budaya, karena banyak kostum, tarian, dan musik tradisional yang ditampilkan, maka mereka yang tidak
terlalu tahu mengenai budaya A, budaya B. Masyarakat yang melihat pasti lebih mengenal tentang budaya ini dengan diadakannya karnaval, dengan menunjukkan ini loh budaya ini gitu. Yang keempat, meningkatkan kebersamaan. Dengan adanya karnaval ini, dia mempertemukan warga dari berbagai kalangan untuk bergotong royong memeriahkan acara. Seperti contohnya, seperti kita di 17 Agustus pasti mengadakan yang namanya adalah lomba 17 Agustus. Dan dalam lomba itu, pasti kita akan melakukan namanya gotong royong untuk memeriahkan lomba yang kita buat di kampung-kampung kita, di desa-desa kita. Contohnya di Stabat, dari hari 17 Agustus sampai dengan 18, 19, 20, mungkin dengan jarak waktu segitu, di setiap desa pasti akan mengadakan lomba, seperti lomba makan kerupuk, tarik tambang, dengan banyak lomba yang diperlombakan, namun saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Nah, saya sudah mengambil mengenai tentang karnaval yang berada di 17 Agustus, yang dimana di pusat kota Stabat, yang mana dia menunjukkan tentang kostum adat, mobil hias, drum band, atau pengenalan budaya Jawa. Contohnya kemarin saya ada sempat melihat dan saya memvideokan itu untuk tugas ini. Dan untuk lomba-lomba tadi juga saya ada memvideokan, maka setelah ini saya akan menunjukkan video-video tersebut.
Setelah Indonesia merdeka, tarik tambang semakin populer sebagai salah satu lomba rakyat 17 Agustus. Lomba ini dipilih karena mudah dilakukan, bisa melibatkan banyak orang dan melambangkan semangat persatuan serta perjuangan rakyat. Pada perayaan HUT RI pertama, masyarakat membuat berbagai lomba rakyat untuk memeriahkan suasana. Salah satunya yaitu lomba makan kerupuk. Tujuannya mengingatkan betapa kerasnya perjuangan rakyat dulu, sekaligus mengajarkan rasa syukur setelah merdeka. Selanjutnya ada pohon pinang dilumuri rumah seperti oli, minyak, atau lumpur agar licin dan sulit dipanjat. Hadiah diletakkan di atas melambangkan sesuatu yang berharga tapi sulit diraih. Di masa penjajahan ini juga menggambarkan bagaimana rakyat sulit meraih kesejahteraan karena harus bersusah payah di bawah pengawasan kolonial. Setelah kemerdekaan 1945, panjat pinang berubah fungsi menjadi lomba rakyat 17 Agustus. Kini lomba ini melambangkan kerjasama, strategi, dan gotong royong karena mustahil satu orang bisa mencapai puncak sendirian. Selanjutnya pada perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus pertama kali, rakyat membuat sebagai lomba sederhana yang bisa dimainkan siapa saja. Salah satunya adalah balap karung yang dipilih karena unik, lucu, dan tidak membutuhkan biaya besar. Biasanya permainan ini bisa dilakukan oleh ibu-ibu, bapak-bapak, atau anak kecil dan remaja. Selanjutnya permainan kelereng sudah ada sejak lama dan dikenal di berbagai budaya di dunia. Di Indonesia, kelereng sering disebut gundu atau neker. Sudah dimainkan anak-anak sejak zaman dulu sebagai permainan tradisional. Masuk sebagai lomba 17 Agustus, setelah Indonesia merdeka, masyarakat mencari permainan yang sederhana, mudah, dan bisa dimainkan siapa saja untuk memeriahkan HUT RI. Kelereng pun dijadikan lomba, tetapi dengan variasi unik membawa kelereng di atas sendok sambil berjalan menuju garis akhir. Nah, itu tadi video yang sudah saya ambil mengenai karnaval di 17 Agustus yang berada di pusat kota, yang dimana ada beberapa karnaval dengan kostum adat, mobil hias, pengenalan budaya, drum band, dan selanjutnya dan juga ada untuk lomba-lomba yang diadakan di per desa, per kelurahan, per camat, atau per kampung. Jadi kita sebagai generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga semangat memperingati Hari Kemerdekaan. Mengikuti karnaval bisa menjadi cara kreatif kita untuk berkontribusi. Misalnya dengan membuat kostum yang unik, ikut menampilkan seni daerah, atau membantu panitia. Dengan begitu, kita ikut melestarikan budaya, sekaligus menjaga nilai gotong royong dan persatuan bangsa. Jadi dapat kita simpulkan mengenai karnaval 17 Agustus, di mana karnaval 17 Agustus itu adalah wujud rasa syukur dan penghormatan kepada pahlawan. Karnaval ini memperkuat persatuan, memperkenalkan budaya, memberikan hiburan bagi masyarakat. Jadi, mari kita jadikan karnaval 17 Agustus bukan hanya sebagai rutinitas tahunan, tetapi juga sebagai sarana belajar, berekreasi, dan mempererat persaudaraan kita. Sekian video saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, di mana saya mengangkat dengan karnaval 17 Agustus yang berada di Kota Stabat. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.